Ini dia, double point kedua, ayo. Wah, ini pemain kedua udah gak sabar banget ya. Gak sabar ketemu aku ya. Boleh kembali dulu, saya panggil dulu, Sagar. Oke, iya. Jessica Kalista maju ke depan. Ya, prosedur ya. Oke, siap ya, satu tangan dekat tombol. Fokus. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, Jessica, Dok Jessica mau lucky number-nya mau di nomor berapa? 2. Nomor 2 ya? Yakin ya? Yakin. Oke. Nomor 2, lucky number. Siapapun nanti yang menjawab nomor 2 akan dapat 2 juta rupiah. Siapapun. Satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah... masih pada single ini mah ya? Nikah udah. Udah nikah? Masih. Masih single? Punya pacar nggak? Enggak. Enggak Lagi nggak punya? Belum. Tapi pernah pacaran? Belum. Belum juga? Yuk lagi. Oke. Tapi ini mungkin bisa kejadiannya di sinetron, di film, atau kejadian pernah terjadi dengan kalian. Siap pertanyaannya. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Alasannya apa? Kelamaan. Kelamaan berpikirnya. Kalista, siap ya? Kalista, saudara sama Kalistung nggak ya? Calistung dan Calista, siap. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? M-banking trouble. Oh iya, lagi trouble nih M-bankingnya. Nggak tahu nih. Survei membuktikan. M-banking error, keren. Main atau lempar? Main lagi. Bye-bye. Yuk kita main lagi yuk. Jangan sampai direbut lagi ya. Ayo bayangkan pengalaman. Mungkin pernah terjadi atau pernah nonton film, sinetron. Adegannya tuh habis makan, pas giliran bayar. Aduh, maaf nih, gak bawa dompet. Aduh, M-bankingnya error. Padahal mungkin emang gak mau bayar. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Nggak bawa uang cash. Gak bawa uang cash, iya. Iya kan ini gak bawa dompet ya? Iya gak apa-apa. Itu gak bawa uang cash ya. Kan uang cash bisa nggak di dompet juga. Atau ada nggak ya? Ada nggak sih? Survei membuktikan. Tidak bagus. Oke, ternyata betul karena ini kan secara spesifik gak bawa dompet, ternyata gak bawa uang juga. Dompet sih gue bawa tapi gak ada uangnya bisa, iya. Oke, Wildan. Hai Kak. Sibuk banget kerja ya? Sempet pacaran? Pacaran sekarang. Oh ini pacarnya profesi sama atau beda? Ya, sama-sama besar Mas juga. Bener. Betul. Jadi dua-duanya saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan dan saling membutuhkan. Ini ketemunya gimana di mana? Jadi kita ketemu itu pada saat di lokasi tes kebetulan. Oh, tesnya tuh apa? Tes tulis, ada tes fisik, Betul. tes segala macam. Betul, ada tes renang juga kan. Minimal tinggi berapa sih? Minimal untuk wanita itu 155 dan untuk pria itu 160. Aku 158 masuk gak ya? Masuk nggak ya? Ya sayangnya laki-laki ya, nggak bisa ya. Tesnya tes apa aja tulis? Yang pertama kita tes CAT. CAT itu apa? CAT SKB itu komputer assist test. Oke. Jadi kita langsung tesnya tuh di atas komputer. Di atas ini komputer lu di atasnya. langsung meja komputer maksudnya, meja komputer. Terus
Jadi begitu kita selesai langsung kelihatan nilainya berapa. Gitu. Oke, terus setelah itu? Setelah itu kita ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Jadi pertama itu kita cek kesehatan yang pastinya. Lalu ada Samapta. Samapta itu kebugaran jasmani. Yang A itu ada lari 2.400 meter atau 12 menit. 2,4 kilo. Ke 2.400 kilometer. Terus. Kemudian ada pull up, sit up, dan push up. Itu masing-masing 1 menit. Terus kamu ketemunya pas lagi push up ya, hello, sit up. Enggak, tuh kebetulan saya waktu di lokasi tes itu sama sekali nggak kenal sama yang lain juga. Oke, Karena kan fokus untuk diri sendiri. Nah, terus jatuh cintanya gimana? Jadi kita lebih intensnya itu setelah ada tahap pemberkasan. Jadi kita ngirim berkas ke kantor secara real. Kemudian pulang dari situ kita nongkrong lah sama teman-teman yang lain juga. Sama-sama nggak kenal. Betul, nggak kenal. Nah, terus? Di situ kita ngobrol-ngobrol. Ya namanya satu letting kan, bercanda-bercanda. Di berkas kamu tulisnya single gak single? Sama yuk kita doublein gitu ya. Dari situ baru kenal, ketemu, akhirnya suka. Dari situ. Ya ampun, udah berapa lama? Untuk sampai saat ini bulan depan 1 tahun. Cie. Iya. Kalau nyampe setahun. Amin langgeng ya. Amin langgeng. Oke, Wildan siap. Yap. Pernah kali makan berdua, udah gitu, aduh pas giliran bayar, lupa nih nggak bawa dompet, aduh nggak ada uang cash, aduh m-bankingnya error. Selain itu, secara spesifik alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Belum gajian. Belum gajian, sama dong orang sekantor kita. Survei membuktikan. Bukan itu. Rizky, siap Rizky. Selain lu, dari tadi kamu belum pernah benar ya jawabannya ya. Kalau saya perhatikan ya. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik alasan apa yang diberikan gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Karena gebetannya mau bayarin. Ya. Ya. Survei membuktikan. Hati-hati loh, ini laki nomor 2 belum keluar. Ini ada 2 juta. Yuk diskusi. Alasan itu bisa benar, bisa tidak. Ya, bisa ngada-ngada atau emang betul. Siap Yoga? Siap. Kamu salah, saya pindah nih. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Lupa bawa handphone. Oh, karena transfernya mau pakai HP. Ya, lupa bawa handphone. Iya, bener. Mau aku di situ semua. Emang kalau bawa HP gimana? Mau saya jual HP saya. Iya. Survei membuktikan. Tidak ada. Untuk kedua kalinya, ayo rebut 80 poin dan juga ada 2 juta. Eva mudah-mudahan kalau ada itu pas di nomor 2. Seperti permintaan Jessica tadi. Oke. Seperti tadi, ayo kasih masukan buat Eva. Emon, udah pada punya pacar ini? Udah nikah. Beneran? Semuanya udah pada nikah? Oh, satu lagi. Ini juga belum? Oh ya udah, Emon sama Azrin aja deh, biar gampang, biar cepet gitu nih Maya ya. Tapi udah punya pacar? Udah punya pacar. Nah, tiba-tiba pas di restoran makan nih. Selain lupa bawa dompet, secara spesifik alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Gak ada kuota. Gak ada kuotanya. Adri, selain lupa bawa dompet, secara spesifik alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Ke toilet dulu. Ke toilet. Azlin, selain lupa bawa dompet, secara spesifik alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? HP-nya mati. HP-nya mati, kubur. Jessica,
baca sendiri capek gue. Panjang banget. Udah. Takutnya jawabannya nggak nyambung lagi nih. Bisa. Sampai sih Kak, fokus. Emang anaknya ada berapa sekarang? 3? Beneran? Iya. Yang paling besar? Yang pertama yang kedua kembar, 4,5 tahun. Laki-laki perempuan? Perempuan. Siapa sama siapa namanya? Mika dan Mirel. Mika, Mirel. Aku kan punya anak kembar perempuan juga, Rakana, Raina. Iya, nih penonton juga ada Carut dan Marut. Ada. Iya. Nih, kalau di situ kembar namanya Utang dan Piutang. Oke. Oh, jadi anak satu kedua, 4,5 tahun kembar. Yang kedua? Yang kehamilan kedua atau anak ketiga? Perempuan juga, mau 1 tahun. Oh gitu. Ini baru ngelahirin? Setahun. Iya. Maksudnya hebat loh. Kalau dokter tuh lagi hamil gitu, bisa nggak sih? Aduh hamil deh gitu. Terus kalian gini, dengerin sendiri gini. Bisa. Kali aja gitu, iseng, detak jantung gitu. Bisa juga ya. Alatnya khusus ada. Tapi kalau dokter tuh kalau sakit menyembuhkan diri sendiri bisa? Bisa dong. Bisa tahu soalnya ya. Dan anak-anak juga jadi enak ya. Nggak apa-apa ke rumah sakit bisa tangani dengan ibunya sendiri. Nah, ini lagi masa pacaran nih sama suami. Suami dokter juga? Bukan. Oke. Apa? Kepo banget gue ya. Ketemunya di mana sama suami? Waktu SMA. Teman SMA? Teman SMA? Seangkatan? Kakak kelas. Kakak kelas. Terus ya cinlok. Pacarannya dari SMA? Iya. Wow. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Nggak ganti-ganti? Ya, enggak. Nggak ada yang lainnya sih, Kak? Ya. Cinta pertama? Kayaknya aku dipelet deh. Nggak pernah putus? Ya, break-break dikit lah. Sampai akhirnya menikah sekarang? Ih, senang banget begitu ya. Udah tahu banget ya. Oh iya. Iya, bener. Nah, ketika makan di restoran, selain lupa bawa dompet, secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Ya, HP-nya mati. HP-nya mati. Oke, berarti HP-nya mati, kemudian tadi apa? Toilet. Ke toilet. Tidak ada kuota. Tidak ada kuota. Eva, kapten itu harus punya kejelian tersendiri, insting. Ada nggak jawabannya? Kok ada yang mana? Kok nggak ada? Cari jawaban sendiri. Siap? Sepertinya ada. Selain lupa bawa dompet, selain tidak ada cash atau tidak ada uang, selain m-bankingnya lagi error. Secara spesifik, alasan apa yang diberikan ke gebetan ketika tidak bisa bayar makan di restoran? Pengen ke toilet dulu, kebelet. Iya. Tiba-tiba kebelet, iya bener. Lama, kok lama banget? Kamu di mana? Toilet mana? Cirebon. Cirebon ya. Siap ya? Kalau itu ada dan mudah-mudahan nomor 2 dapat 2 juta. Allah, mudah-mudahan ya. Survei membuktikan. Nilai 80 nih. Tidak ada, berarti 80 untuk Jampa Muda. Tidak ada. Kita lihat ya, nomor 5-nya jawabannya adalah bawa uang tapi uangnya kurang. Duit gue kurang. Kurang mulu. Nomor 4-nya adalah bawa ATM-nya, kartunya tapi keblokir. Dan nomor 2-nya ada 2 juta nih. Nomor 2-nya adalah lupa bawa kartu. Dompetnya bawa, iya kartunya nggak dibawa. Ada aja alasannya biar makan gratis dibayarin pasangan. Jadi nilai 80 tetap dipertahankan oleh Jampa Muda. Yaudah kita lihat ya, nilai sementara Jampa Muda, nilai sementaranya adalah 80 poin. Oke. Mad Guys, nilai sementaranya adalah 114 poin. Kejar-kejaran di sini di triple poin. Triple poin mainnya dan pemain ketiga, Ajlin Juaneta maju ke depan. Oke, bersalaman dulu, bersiap ya. Ini saya ingatkan nilainya 3 kali lipat. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Ini berarti sehari-harinya pekerjaannya adalah profesinya dokter. Berarti ini profesinya adalah Basarnas. Iya, Basarnas. Saya profesinya adalah host, penyanyi, pencipta lagu, dan lain sebagainya.
Pertanyaannya adalah, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Gajinya berapa? Rahasia dong Jonita. Tapi ya, itu sebuah misteri besar ya. Survei membuktikan. Gajinya berapa? Top survei loh. Iya. Mau lempar mungkin menguji kemampuan mereka atau mau main? Main. Yakin. Yakin. Ini udah 2 kali main gak sampai selesai, yakin. Yakin ya, yakin ya. Atau lempar dulu baru kalian main. Nggak mau. Main ya, yakin? Yakin. Yuk kita main lagi dengan Jam Pemuda, bye-bye. Ini udah ketiga kalinya lo kita main loh. Kalau nggak sampai selesai, awas ya. Weh. Wildan, Ya Kak. seru nggak sih jadi Basarnas sih? Alhamdulillah sampai saat ini seru-seru. Seru ya. Tadi kamu sebetulnya tadi sempat cerita kejadian belakang persis di belakang kantor kalian tuh pernah ada kejadian 1 orang tenggelam. tenggelam. Orang dewasa. Kebetulan korbannya balita. Hah? Jadi kejadiannya gimana itu? Jadi kronologinya ya. Kapan? Itu tepat tanggal 30 Desember tahun kemarin. Kemarin, akhir tahun kemarin. Akhir tahun. 30 Jadi Desember. kejadiannya gimana? Jadi kronologinya itu si korban ini infonya sedang bermain dengan rekan-rekannya di pinggiran kali. Usia berapa? Usia 4 tahun. Kayaknya masuk berita deh ini. Ya kan? Kalau nggak salah. Update ke info Tangerang masuk. Iya. Dan kalau ikutin akun sosial media kita pasti tahu. Iya. Jadi dia katanya lagi main di pinggir kali. Betul, infonya seperti itu yang Terus? kita terima. Lalu korban tersebut terpleset jatuh ke dalam kali itu. Arus deras. Itu malamnya sempat diguyur hujan deras. Oke. Dan kemudian- Biasanya nggak sedalam itu mungkin. Itu emang dalam Kak, karena saya aja di pinggiran aja itu sudah Di pinggiran. 100 1 cm di pinggiran. Apalagi ke dalamnya. betul, karena Lagi itu nggak- kontur tanahnya juga nggak rata Kak di dalam Oh, itu. lagi nggak ada yang dampingi pas main atau gimana? Nggak tahu ya. Kita kurang tahu. Pokoknya intinya dapat informasi ada balita tenggelam. Tenggelam. Terus Kemudian kita respon, kejadiannya kapan? kejadiannya 30 Desember itu Sorry, jamnya. jamnya kurang lebihnya jam 11 siang. Oke. Jadi lagi pada di kantor semuanya. Betul, kebetulan saya sedang piket. Oke, terus? Kemudian warga datang ke kantor kita respon jam 1 itu tiba di lokasi. Kemudian dari situ kita asesmen dulu lokasi kejadiannya. Kemudian kita deteksi pakai ada kita nama alatnya Aqua E. Jadi kita tahu deteksi ada apa aja di bawah situ. Oh gitu. Apabila ada objek itu di monitor akan terlihat. Akhirnya kedetek. Enggak, nihil. Kita detek pakai Aqua E nihil. Kita putuskan untuk SR tersebut. Jadi saya sama senior saya turun 2 orang. Jadi menyisir area dari titik tersebut kurang lebihnya 15 meter ke arah sana. Itu sampai hampir 30 menit kita raba sampai bawah-bawah itu Nihil juga. nihil juga. Sampai dengan kita masuk ke hari kedua. Apa yang terjadi dan hari kedua? Di hari kedua setelah melakukan proses tersebut dan tim itu memutuskan untuk penyisiran visual baik dari darat maupun langsung di atas perahu Kak. Kita susur kali itu kurang lebih radius sampai dengan 7 km. Akhirnya ketemu nggak sih? Alhamdulillahnya itu ketemu kita Tapi kondisinya meninggal dunia. keluarganya gimana ketika? Yang pasti shock ya. Dan sebetulnya ya shock pasti, sedih pasti. Tapi setidaknya ada jasadnya itu membuat mereka tenang ya. Jika tidak ditemukan tuh itu jadi tanda tanya besar dan Betul Kak, berharap pada keajaiban suatu saat nanti. betul. Tapi terima kasih sudah berusaha ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Wildan. Dan juga teman-teman Basarnas lainnya. Tugas yang sangat berat dan mulia sekali. Kita kembali ke pertanyaan. Beda-beda profesi, beda-beda pekerjaan. Selain tentang gaji. Informasi apa sih yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Lokasi. Lokasi tempat kerjanya. Oh bisa. Kayak kerja di mana Basarnas, yang di mana? Betul. Bisa gitu. Oke, survei membuktikan. Ada dong. Lokasi kerja. Wah. Duit kejutan.
Betul. Rezekinya bagus, tepuk tangan dong Bang Wira nih. Luar biasa tuh, satuin. Iya, ini rezekinya bagus sudah nih. Rizky harusnya rezekinya bagus ya. Tapi dari tadi tetot terus ya. Ki, selain lokasi, gajinya, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Tugasnya di situ ngapain aja? Oh, job desk-nya ngapain aja? Survei membuktikan. Tapi jawabannya kali ini bagus, tapi nggak ada. Kali ini loh, kali ini bener. Tapi nggak ada di survei, bener. Tapi kali ini ada, bagus. Tapi nggak ada. Iya. Kita lanjut lagi, Yoga. Ini tentang bisa apapun ya. Informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerja? Wow. Kaget banget, ada 1 juta rupiah. Ini rezeki berlimpah nih buat teman-teman Basarnas. Kalau jawabannya ada, Yoga dapat 1 juta. Kalau jawabannya tidak ada, 1 juta saya kirim ke teman-teman dokter di Medges tanpa melakukan apapun. Ayo, pegang. Informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Cara masuknya? Cara masuknya, oke. Survei membuktikan. Tidak ada, oke. Dokter dapat 1 juta rupiah. 1 juta tuh buat beli kopi, diskusi, ngopi. Silakan, diskusi lagi, silakan. Kalista, ayo, kamu salah, saya pindah. Informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Resikonya. Survei membuktikan. Ayo Medges. Tadi permainan pertama berhasil merebut, yang kedua gagal merebut, ketiga harus bisa merebut nih 120 poin. Kalian unggul kalau bisa merebut. Mon, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Jam kerja. Jam kerjanya. Adri, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Jabatan. Jabatannya. Azlin, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Jabatan. Yesika, informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Suka dukanya. Oke. Siapa Eva? Oke, boleh. Tadi apa? Suka duka, kemudian jabatan, jam kerja. Eva. Oke. Informasi apa yang orang ingin ketahui dari pekerjaan orang lain? Jabatan. Siap ya? Iya. Survei membuktikan. Iya bener. Lu kerja di mana? Di rumah sakit sebagai apa? Betul, berat banget dokter, pasien dokter, perawat, bidan atau apa gitu ya. Kita lihat nomor 5-nya. Status kontrak atau freelance, pegawai tetap atau gimana? Guru honorer atau apa? Tapi buat guru-guru honorer tetap semangat ya. Oke. Dan nomor 3-nya adalah jawaban Emon jam kerja. Oke, ada juga. Emang ada. Ini nggak ada gunanya nih. Suka duka tuh tadi tuh udah tuh. Kalista tadi jawab resiko pekerjaan sama dengan suka duka. Oke, jadi kembali kedua kalinya direbut nilainya oleh Medges.